Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Kembali kami ada saat ini, semua anugerah-Mu. Dan kami percaya Tuhan punya maksud yang baik bagi kami. Saat ini sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, untuk mengerti akan kehendak-Mu dan taat melakukan perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Korintus 11 ayat 31 dan 32. Tertulis demikian. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita terbiasa melihat wajah di cermin untuk mengetahui apakah penampilan kita ada dalam kondisi yang baik. Hal ini merupakan tindakan memeriksa diri, dan ketika kita tahu semuanya baik, kita akan menjadi tenang. Kalau ada satu objek di wajah kita atau di badan atau pakaian kita, pasti kita akan menyingkirkannya. Dan cermin menjadi penolong buat kita memiliki penampilan yang baik. Ibarat memeriksa penampilan di depan cermin, kita pun hendaknya memeriksa atau menguji diri kita senantiasa dengan firman Tuhan, supaya kita tenang dan bebas dari dosa kesalahan, sehingga tidak mengalami konsekuensi dari tindakan kita yang salah. Dalam 1 Korintus 11 ayat 31-32 ini dikatakan, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Adalah penting untuk kita secara teratur mengevaluasi diri dalam konteks hubungan kita dengan Tuhan. Kita perlu memeriksa bagaimana keadaan diri kita, apakah seturut dengan kehendak Tuhan atau tidak. Tindakan refleksi dan introspeksi memungkinkan kita untuk menilai bagaimana kondisi kehidupan kita pribadi diukur dengan firman Tuhan. Evaluasi ini membantu kita untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Dalam konteks ayat ini, kita diajar untuk menghormati dan mengakui akan Kristus di dalam hidup kita. Terlebih khusus dalam hal menerima perjamuan kudus, kita hendaknya tidak bersikap asal-asalan dalam memakan roti dan cawan perjamuan. Kita perlu mengakui akan tubuh dan darah Kristus yang telah terpecah dan tercurah untuk penebusan dosa kita. Dan secara lebih luas, ayat ini mengajar kita untuk terus menjaga diri kita agar tetap kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Terkadang Tuhan mengizinkan kita menghadapi konsekuensi atas tindakan kita yang salah sebagai bagian dari proses pengajaran, disiplin, dan pertumbuhan rohani. Hukuman ini merupakan bentuk kasih Tuhan yang bertujuan untuk membimbing kita ke dalam kebenarannya, sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik dan semakin sempurna di mata Tuhan. Kita perhatikan ayat ini berbicara agar kita menguji diri kita sendiri, dan ini berbicara tentang mengoreksi dan memperbaiki diri kita, supaya kita terhindar dari hukuman bersama dengan dunia saat Tuhan mengadili dunia ini di akhir zaman. Kita perlu menjaga kekudusan dan ketaatan kita terhadap Tuhan, agar kita tidak mengalami hukuman kekal di dalam neraka, tapi mengalami kehidupan kekal di sorga yang penuh bahagia bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, rema dari firman Tuhan ini mengajarkan kita tentang pentingnya menguji diri, yaitu mengintrospeksi diri kita, mengevaluasi diri pribadi, dan bercermin pada firman Tuhan, supaya kita tidak mengalami hukuman karena kita taat pada firman-Nya.
Kalau kita salah dan kita mengalami disiplin atau hukuman Tuhan, kita perlu menyadari bahwa hukuman atau disiplin dari Tuhan bukanlah untuk membinasakan kita, tapi untuk menyadarkan dan membimbing kita kembali dalam kebenarannya. Kasih karunia Tuhan selalu ada untuk menuntun saudara dan saya dalam perjalanan hidup di bumi ini. Kasih-Nya yang menolong kita dan menjangkau kita untuk selalu ada dalam kasih karunia-Nya. Mari hormati Tuhan, hargai karya pengorbanannya, jangan sia-siakan anugerahnya. Dia telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Karena itu serahkan hidup kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu mengajar kami untuk menguji diri kami, mengevaluasi diri kami dengan firman Tuhan, sehingga kami terus ada dalam kebenaran-Mu, tidak melenceng dari firman-Mu, tapi senantiasa ada dalam jalur kebenaran-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus untuk kami lebih lagi mengerti bagaimana keadaan diri kami dan terus mengingat akan firman-Mu, sehingga kami hidup di dalamnya dan tidak menjauh dari apa yang menjadi perintah Tuhan. Ajar kami juga Tuhan untuk menghargai akan pengorbanan-Mu, mengakui akan Engkau Tuhan dalam hidup kami, mengakui tubuh dan darah-Mu yang telah terpecah dan tercurah bagi kami untuk pengampunan dan penebusan dosa kami. Teruslah berbicara kepada kami Roh Kudus dan berikan kami pengertian demi pengertian yang baru, sehingga kami lebih mengenal Tuhan dan lebih lagi memahami akan kehendak-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga hidup kami menyenangkan hati Tuhan, dan kami menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan menjamah, memberikan kesembuhan, kelepasan, pemulihan, jalan keluar, dan mujizat yang ajaib Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami menyerahkan setiap rencana-rencana kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bekerja, membawa kami dalam penggenapan rencana Tuhan yang baik dan sempurna. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.